Ishak orang taat dan mengalah. Tuhan Allah memiliki rasa humor yang tinggi. Abraham hidup tanpa cacat. Kemudian ia mendengar permintaan istri dan mengambil Hagar, hamba istrinya, dan memperanakan Ismail. Pada saat itu Tuhan Allah mengunjungi rumah Abraham. Pada saat itu Abraham berumur 99 tahun. Tuhan Allah berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham. Kemudian nama Abram diubahkan menjadi Abraham. Bukan hanya itu, Tuhan Allah berjanji memberikan seluruh tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk melakukan sunat, mengubahkan nama Sarai menjadi Sarah, mengatakan bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Pada saat itu Abraham mendengar firman Tuhan Allah, ia tunduk dan tertawa. Kemudian ia berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Lalu Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Tentang Ismail, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak." Pada hari itu Abraham percaya firman Allah dan mentaati, melaksanakan sunat kepada diri sendiri dan keluarga. Saat itu Abraham berumur 99 tahun, Ismail berumur 13 tahun. Setelah itu Tuhan Allah melewati dekat pohon tarbantin di Mamre. Tuhan Allah mampir ke tempat Abraham dalam perjalanan untuk menghakimi Sodom dan Gomora. Ketika Sarah mendengar pada pintu kemah bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, pewaris Abraham, ia tertawa dalam hatinya karena ia telah berumur 89 tahun dan telah mati haid. Sesungguhnya adalah suatu penghinaan jika seorang perempuan tertawa dalam hatinya ketika Tuhan Allah berfirman. Namun Tuhan Allah yang murah hati tidak menegur keras dan mengatakan, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Jika melihat Tuhan Allah dan Sarah bertengkar dengan masalah tertawa dan tidak tertawa, sepertinya Tuhan Allah memiliki rasa humor. Ketika Tuhan berfirman bahwa Abraham yang berumur 100 tahun akan memperoleh anak, Abraham tertawa. Ketika Tuhan berfirman bahwa Sarah yang berumur 90 tahun akan melahirkan anak, Sarah juga tertawa. Maka Tuhan Allah memberi nama tertawa kepada anak laki-laki yang akan dilahirkan sesuai dengan janji Tuhan. Sarah melahirkan anak laki-laki. Sarah berkata, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Benar, Tuhan Allah adalah Allah yang membuat kita tertawa. Ada hewan-hewan yang hanya dengan melihatnya saja kita menjadi tertawa. Seperti kita membuat kebun binatang untuk menyenangkan hati anak-anak kita, Tuhan Allah juga telah berusaha untuk membuat kehidupan kita menarik. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia, bukan hanya menciptakannya secara indah, tapi menciptakannya secara menarik. Ishak yang lahir seperti ini bertumbuh sebagai anak yang baik di bawah asuhan ayahnya dan ibu yang suci. Ia belajar iman dari ayah, ketaatan dari ibu, menjadi orang yang taat. Ishak mengabdi kepada orang tuanya dengan baik. Ketika Abraham mau memberikannya sebagai korban bakaran, ia menaatinya sampai mati. Adegan ini memberi banyak pelajaran kepada kita, menunjukkan ketaatan Abraham, membuat kita berpikir bagaimana Abraham mendidik Ishak pada hari-hari biasa. Dan kita dapat belajar dari ketaatan Ishak, tidak menolak ayahnya yang mau membunuh dia tetapi menaatinya. Dari sini kita dapat melihat rasa hormatnya kepada orang tua.
Ishak menjadi teladan dalam hal menghormati orang tua, seperti Tuhan berfirman, "Jika kita menghormati orang tua, akan lanjut umur dan akan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan." Ishak baik keadaannya seumur hidupnya dan ia hidup 180 tahun. Ishak mirip dengan kebajikan Abraham. Sebagaimana kelaparan yang telah terjadi dalam zaman Abraham, timbul lagi kelaparan pada zaman Ishak. Dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tuhan Allah berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, maka aku akan memberkati engkau." Ishak percaya firman itu dan menaatinya. Ishak bertani pada tahun itu dan menghasilkan 100 kali lipat. Akhirnya menjadi orang yang sangat kaya sehingga orang-orang Filistin cemburu kepadanya. Semua sumur yang digali dalam zaman Abraham telah ditutup sehingga ia meninggalkan tempat itu. Ishak pergi ke daerah Gerar tanpa bertengkar, namun prajurit Abimelek, orang Filistin, datang sampai ke situ dan mengajak bertengkar lagi dan kemudian menutup sumur. Tetapi kali ini juga Ishak tidak bertengkar. Hamba-hamba Ishak berpindah dan menggali sumur yang baru. Lalu gembala-gembala Gerar datang lagi dan mengajak bertengkar lagi. Namun Ishak tidak bertengkar, melainkan menggali sumur yang baru lagi. Mereka datang lagi dan mengajak bertengkar lagi, tetapi Ishak tidak bertengkar. Ia tidak bertengkar seumur hidupnya. Ia selalu mengalah. Dari situ ia pergi ke Berseba. Di situ Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Abimelek dari Gerar yang menyaksikan hal itu datang bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya untuk meminta mengadakan sumpah setia. Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka yang menjadi musuhnya. Kehidupan Ishak menunjukkan juga satu teladan sebagai misionaris.